Baik adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? I do hope that all of you are safe and sound. Mudah-mudahan hari ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya senang sekali hari ini bisa menjumpai kalian kembali. Dan insya Allah saya akan ngebahas topas bahasa Inggris kelas 6. Ya, oke. Ngebahas soal-soal TO PAS bahasa Inggris kelas 6. Baik adik-adik kelas 6, yuk merapat. Oke adik-adik langsung saja kita bahas soal nomor 1 ya. Oke. Number 1, Bandung is located in blah blah blah. Oke. Ini adik-adik, located itu artinya terletak ya. Oke. Bandung terletak di titik-titik. Oke, sudah tahu ya pasti semuanya bahwa Bandung itu terletak di Jawa Barat. Betul. Nah, Jawa Barat dalam bahasa Inggris itu adalah West Java. Oke. Ini Oke, kalau East Java itu East itu dari timur ya. Ini Jawa Timur. Oke. Kalau Central Java itu Jawa Tengah. Kalau Banten tetap Banten ya sayang ya. Oke, sip. Lanjut ke nomor 2. Oke. Nah, nomor 2, we are not allowed to turn. Oke, kita lihat gambarnya di sini. Ini ada sebuah rambu lalu lintas, tanda lalu lintas ya. Ini ada sebuah panah yang berbelok ke kanan, kemudian dicoret. Nah, kalau dicoret ini artinya sebuah larangan, ya. Oke, jadi artinya kita tidak diizinkan untuk belok kanan. Nah, belok kanan dalam bahasa Inggris itu adalah turn right, ya. Oke, kalau turn left itu belok kiri. Turn left itu belok kiri. Oke, kemudian turn right itu belok kanan. Kalau turn forward itu nggak ada. Kalau turn around ini artinya berputar arah. Ya, berputar arah. Oke, kalau berputar arah ini apa namanya tandanya itu beda ya dengan tanda belok. Oke, kalau berputar arah atau dalam bahasa Inggris ini U-turn namanya, itu simbolnya adalah huruf U, gitu ya, huruf U. Kalau diperbolehkan berputar arah, maka U-nya tidak dicoret, tapi kalau dilarang berputar arah, maka huruf U-nya akan dicoret. Oke, sip sampai sini bisa difahami ya sayang ya. Oke, next, number 3. Dea is clever. Ayu is clever. Dea is bla bla bla. Ayu. Oke. Clever itu artinya apa? Adik-adik tahu? Betul sayang, clever itu artinya pintar atau pandai. Jadi Dea itu pintar, Ayu itu pintar. Kemudian ada kalimat Dea is bla 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 Ayu. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan rumus degrees of comparison adik-adik ya. Oke, atau tingkat-tingkat perbandingan. Nah, sama seperti dalam bahasa Indonesia ya. Oke, ini tingkat perbandingan itu ada 3. Saya jelaskan satu dulu. Oke, ini yang pertama ini ada yang disebut dengan positive degree. Artinya positive degree itu ketika kita membandingkan satu hal, dua hal, dua orang, dua benda gitu ya. Ketika sifatnya sama, maka gunakan rumus positive degree gitu ya. Nah, rumusnya adalah S adjective S. Oke, S adjective S. So, di antara ini manakah yang menunjukkan kalimat yang sesuai atau jawaban atau opsi yang sesuai dengan rumus ini? Betul, yang ini sayang ya. Oke, as clever as. S, tuh ya. Clever, ini adjektif. Kemudian S lagi. Nah, sesuai dengan rumus ya. So, Dea is as clever as Ayu. Artinya, Dea sama pintarnya dengan Ayu. Sampai sini adik-adik paham?
Okay, next. Number 4. Oke, nomor 4. Kita lihat. Wildan is 12 years old. Andy is 10 years old. Andy is blah 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 dan Wildan. Oke, Andy is blah 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 dan Wildan. Kita bandingkan berarti usianya ya sayang ya. Wildan itu 12 itu 12 tahun ya. Oke, Andy itu 10 tahun. Ketika dibandingkan Andi itu titik-titik daripada Wildan. Nah, ini masih berkaitan dengan degrees of comparison. Ini bentuk kedua. Oke, bentuk kedua. Ada yang disebut dengan comparative degree. Artinya, ini ketika dibandingkan dua hal, dua orang, dua benda, gitu ya. Ketika dibandingkan ada yang lebih titik-titik gitu ya. Oke. Nah, yang dibandingkan apanya? Betul, sifatnya ya tetap ya. Oke. Nah, ini rumusnya ada dua sayang. Yang pertama ada adjektif. Ini ujungnya itu ditambah huruf. Oke, ini ujungnya itu ditambah huruf R, R atau ER ya. Oke, atau IER, tergantung dari ujung hurufnya ya. Oke, huruf terakhir dari kata tersebut apa gitu ya. Oke, nah ini berlaku untuk kata sifat atau adjektif yang memiliki two syllables. Jadi ketika diucapkan itu dia memiliki two syllables ya. Oke. Maaf, one syllable. One syllable, kemudian two syllables yang berakhiran huruf R, R, nih ya, LE, O, dan Y yang dibaca I. Ya. Oke, contohnya apa? Oke, ini yang one syllable, ini misalnya kata slow, high, tall, old, young, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang memiliki two syllables atau dua suku kata, ketika diucapkan itu memiliki dua suku kata. Ini yang berakhiran IR, misalnya kata clever. Oke, clever. Nah, dua suku kata ya. Kemudian yang ujungnya LE, ini ada misalnya humble. Oke, rendah hati. Kemudian yang ujungnya O, misalnya yellow. Oke. Kemudian yang ujungnya Y yang dibaca I, misalnya happy. Tuh, ya. Oke, sampai sini adik-adik bisa dipahami? Oke, nah ketika kata-kata berikut ini dijadikan comparative degree, maka tinggal tambahkan ujungnya itu, misalnya nih ya, slower, higher, taller, older, oke, younger. Artinya lebih, oke, lebih titik-titik ya. Kemudian ini clever, clever, cleverer. Tuh ya. Humble jadi humbler. Ujungnya E jadi tinggal tambahin R. Kemudian yellow, yellower. Lebih kuning berarti ya. And then happy. Nah, ini penulisannya dia akan berubah. Y-nya jadi hilang. Kemudian berganti jadi I, happier. Oke. Nah, kita lihat di sini Andi dibandingkan terhadap Wildan usianya. Karena Andi itu baru 10 tahun, kemudian Wildan itu 12 tahun, maka dia lebih muda. Yes, so the correct answer is younger. Oke, adik-adik, sampai sini bisa difahami? Baik, sip. Lanjut ke nomor 5. Oke. Number 5. Oke, nah ini
pertanyaan yang berkaitan dengan imperatif. Oke, imperatif atau kalimat kalimat perintah ya. Oke, kalimat perintah. Oke, nah, kalimat perintah itu langsung ke kata kerja ke satunya ya sayang ya. Misalnya gini, open the door, itu ya, open the door. Kemudian close the door, turn on the lamp, turn off the lamp, itu ya, itu yang termasuk ke dalam contoh imperatif. Nah kemudian jika situationnya seperti ini, the baby is sleeping, kira-kira imperatifnya apa? Apakah yang A? Don't make any noise. Be happy, be careful, atau be diligent. Oke, karena bayinya itu sedang tidur berarti butuh ketenangan. So, imperatif yang tepat itu adalah A. Ya, oke. Don't make noise. Don't make any noise. Jangan berisik. Ya, oke. Sip. Langsung kita menuju ke nomor 6. Oke. You have a motorcycle. The motorcycle is bla bla bla. Oke, nah ini termasuk ke dalam possession case. Nah dalam possession case ini ada 7 ya, ada 7 macam possession case. Nah salah satunya ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan possessive pronouns. Oke. Nah possessive pronouns itu adalah kata ganti kepemilikan. Jadi ini, nah, misalnya kasih dulu rumus ya. Oke. Kalau subjeknya I, maka possessive pronounnya adalah mine. Kalau you, possessive pronounsnya yours. Oke, kemudian kalau they, possessive pronounsnya adalah theirs. Kalau we, ini ours, milik kami gitu ya. Kemudian kalau she, ini hers. Kemudian he, ini his. And then it, ini its ya. Oke. Oke, misalnya kasih contoh ya. Misalnya gini. Oke. That book is mine. Oke. That book is mine. Buku itu milikku. Oke. Kemudian misalnya lagi it's not my pen. It's yours. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini subjeknya siapa? You ya. Oke, subjeknya adalah you. Yang ini sayang. Nah, berarti possessive pronouns-nya adalah yours. Yang ini. So, the correct answer, is yours. Sampai sini bisa adik-adik? Oke, sip. Good job. Alright. Next, number 7. Oke. Alright, ini pertanyaan yang berkaitan dengan ruangan yang bisa kita temukan di school environment. Ya, oke. Where are they studying? Di manakah mereka belajar? Oke. Kira-kira di mana sayang? Sebenarnya kalau belajar itu bisa di mana aja ya. Mau di classroom, mau di canteen, mau di library, or di office. It's okay. But in general, biasanya tempat yang dipakai untuk belajar itu adalah classroom. So the answer is A. Oke. Canteen itu kantin sayang. Oke. Library itu perpustakaan. Ini kantin. Kemudian library itu perpustakaan. Ini. Perpustakaan. Sorry.
Okay. And office itu kantor. Okay. Alright, sip. Bisa ya sayang ya? Okay. Next. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu 8. Okay. He is blah 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 in Bromo Mountain. Okay. Dia sedang titik-titik di Gunung Bromo atau ke Gunung Bromo. Okay. Biasanya kalau di gunung itu ngapain ya? Is it fishing? Mancing? Okay. Ini memancing ya. Kalau climbing, ini iya. Climbing itu panjat, memanjat. Jadi panjat gunung ya. Kemudian cleaning, ini membersihkan. Masya Allah, bersihin gunung ya. Kalau traveling, ini berarti ya berjalan-jalan atau bepergian ya. Oke. Oke. Piknik. Nah, oke. Alright. So, which one is the correct answer? Yes, that's right. It's climbing. Okay. Okay, sip. Number 9. Okay. Nunik is blah 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 in the bedroom. Okay. Nunik ngapain sih di bedroom? Bedroom itu apa sayang? Yep. Ini kamar ya. Of course, ini kamar tidur. So, ngapain nih Nunik di bedroom? Of course, she's sleeping ya. Oke, tidur ya. Dia sedang tidur. Kalau eating itu makan. Oke, traveling tadi? Oke, bepergian ya. Atau piknik. Jalan-jalan. Pas swimming? Berenang. Diingatkan lagi ya sama Miss Saila ya, ini kosakatanya. Oke, sip. Sampai sini bisa sayangku? Alright. Next, number 10, the last number. Okay, she's blah 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 the floor. Okay. Apa sih floor itu? Yes, floor itu lantai. Nah, kalau lantai diapain ya? Driving. Ini mengemudikan. Sweeping. Ini menyapu. Sorry. Swimming. Itu berenang. Kalau speaking, ya berbicara ya. Oke. Yes, yang paling tepat itu berarti yang B ya. Oke, sweeping. Baik adik-adik, selesai sudah pembahasan soal-soal TO kita kali ini. Oke, mudah-mudahan adik-adik paham ya apa yang sudah saya jelaskan dan mudah-mudahan adik-adik tidak lekas puas. Mudah-mudahan adik-adik apa namanya semakin semakin penasaran dengan bahasa Inggris ya. Oke, kalau begitu nanti Misaila tunggu di Komuba ya sayang ya. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu gampang. Caranya gabung dengan Komuba. Baik adik-adik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.